Karena kita berempat sudah kumpul semua di sini, sebaiknya kita berangkat ke sana. Ayo guys, kita berangkat ke sana. Apakah di sana nanti akan ada orang lain selain kita berempat? Soalnya aku takut kalau kita hanya berempat di sana nanti. Kalian tidak perlu takut, sebab tidak hanya kita yang akan berada di sana nantinya. Kalian tenang aja, karena aku sudah menghubungi pemilik kafe tersebut agar para pekerjanya tidak ada boleh yang pergi sebelum kita datang, agar kita tahu siapa pelakunya. Karena aku yakin pelakunya pasti ada di antara mereka semua yang bekerja di kafe itu. Mereka semua udah menunggu kita datang. Sebaiknya kita segera masuk ke dalam sana. Baik sayang, kita juga harus sambil berjaga-jaga diri. Siapa tahu nanti hantunya ngamuk dan marah pada kita semua. Iya sayang, ayo kita semua masuk. Sebelum kita masuk, kita jangan merasa takut. Kita harus tenang. Selamat malam semuanya. Maaf, kami agak terlambat datang kemari. Terima kasih semua udah pada ngumpul di sini menunggu kami datang. Tolong. Apakah kau sudah datang menemui aku di sini dan membantuku? Tolong aku sudah tidak sanggup seperti ini. Rohku tersiksa. Bertahun-tahun aku berada di sini dengan jasad yang terkubur berada di belakang kafe ini. Tak ada yang mengetahui hal ini. Aku ingin jasadku ini diambil dan dikuburkan selayaknya. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Arwah ini selalu mengganggu orang yang datang ke kafe ini. Dari situlah awalnya kafe ini mulai sepi karena orang takut diganggu dan dihantui oleh arwah ini. Mengapa Anda begitu kelihatan lebih tahu dengan hal ini? Saya jadi curiga kepada Anda. Jelas saja dia lebih tahu kalau aku sering mengganggu orang-orang yang datang ke kafe ini dan menakut-nakuti orang-orang tersebut sebab dialah yang telah membunuh aku. Aku tidak tahu apa salah aku sehingga dia membunuh aku seperti ini dan mengubur jasadku di belakang kafe ini. Aku ingin dia bertanggung jawab atas semua ini. Dia harus bertanggung jawab. Dan aku juga minta jasadku diambil dan dikuburkan selayaknya. Bisakah kamu menceritakannya? Bagaimana awal kejadiannya sehingga kamu dibunuh seperti ini? Waktu itu tiba-tiba saja Mbak Ike menarik dan memaksa saya masuk ke dalam toilet. Hei, kamu tahu tidak kenapa aku marah sama kamu? Aku mau kamu sekarang juga berhenti bekerja di tempat ini. Aku tidak ingin ada orang lain yang bekerja lebih baik daripada aku. Maka dari itu kamu harus tersingkirkan. Dan Mbak Ike tiba-tiba saja langsung marah kepada saya dan memaksa saya berhenti bekerja dari tempat ini. Apa salah saya, Mbak? Kenapa Mbak lakukan saya seperti ini? Kenapa Mbak merasa ada saingan? Saya tidak berniat untuk bersaing sama Mbak. Pokoknya saya tidak mau tahu. Kamu harus berhenti bekerja sekarang juga. Pergi jauh-jauh dari sini. Jangan berani-berani melawan saya. Ya ampun Mbak, segitu amat Mbak sama saya. Apa salah saya Mbak? Saya masih ingin bekerja di tempat ini. Hanya ini pekerjaan saya satu-satunya Mbak, untuk melanjutkan kehidupan saya Mbak. Kalau saya berhenti dari kerja seperti di sini, saya mau kerja apa Mbak?
Saya pun berkata sambil terbata-bata karena saya takut sama Mbak Ike. Karena kelihatannya Mbak Ike akan melakukan hal yang lebih nekat lagi kepada saya. Mbak, saya tetap tidak mau berhenti kerja dari tempat ini, Mbak. Tolong mengerti saya, Mbak. Kamu berani membantah dan melawan saya akan berbuat nekat kepadamu. Awas kamu ya. Sekarang kamu harus mati. Kamu tidak. Tolong, Mbak, tolong. Jangan pukul saya, ampun, Mbak. Ampun, tolong. Ampun saya, jangan dipukul, Mbak, tolong. Ampun, Mbak, ampun. Ampun, Mbak, ampun. Ampun, Mbak, ampun. Sudah terlambat. Tak ada kata ampun bagimu. Kamu tidak boleh pergi dari tempat ini. Akan kuhabisi nyawamu sekarang. Kamu harus mati. Rasakan ini, berani-berani melawan aku. Itulah akibatnya berani-berani melawan aku. Sekarang kamu telah kehilangan nyawamu. Aku akan menghilangkan jejak mayat ini. Akan kukubur dia di belakang kafe ini. Dan akhirnya aku meninggal di tempat ini dan dikubur di belakang kafe ini. Itulah awal kejadian semua ini. Begitulah ceritanya. Sekarang aku akan pergi dengan tenang. Terima kasih telah membantuku. Sekarang aku pamit dan pergi dengan tenang. Selamat tinggal semuanya. Permisi, kami mau bertanya mana yang nama Ibu Ike. Kami akan menangkapnya dengan tuduhan telah membunuh seorang wanita. Saya Pak yang bernama Ibu Ike. Saya siap dibawa ke kantor polisi. Bertanggung jawab atas perbuatan saya. Iya, Pak. Itu yang bernama Ibu Ike. Silahkan dibawa, Pak. Terima kasih ya semua udah membantu saya menyelesaikan masalah ini. Terima kasih juga kalian telah mendampingi saya hingga akhir dan selesai masalahnya seperti ini. Kalian selalu mendampingi aku, bersama aku. Ya, itulah gunanya sahabat. Kalau gitu aku pulang ya. Udah sesiang ini kayaknya aku harus pulang ya. Sampai jumpa besok. Kayaknya aku juga mau pulang nih, Ci. Sampai jumpa ya besok. Kayaknya aku juga ini harus pulang ya. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa kok, yang pulang aja. Besok kan kita bisa ketemu lagi.
kalau gitu aku pulang ya yang. Ya sayang, kamu jangan lupa istirahat, makan, tidur ya. Dan jangan lupa juga ya jaga kesehatan. Ya sayang, kamu juga ya sayang, jangan lupa makan, tidur, jaga kesehatan. Ya udah kalau gitu aku pulang ya.